Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Desti Rahmawati. Di pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-9, membahas tentang aljabar linear dan matriks. Dengan topik pembahasan adalah tentang Euclidean vector space. Nah, di mana referensi yang saya gunakan masih sama, di buku yang sama, yaitu dari bukunya Howard Anton, Sirores dengan judulnya Elementary Linear Algebra. Nah, ini yang akan dibahas yaitu tentang Euclidean vector space, yaitu subbabnya adalah Euclidean n space atau ruang vektor Euclid Rn, seperti itu. Nah, kemudian untuk materi di Euclidean n space atau ruang vektor Euclid Rn, ini nanti akan dibahas di video kali ini, yaitu adalah tentang pengantar ruang-ruang vektor, kemudian ruang vektor berdimensi n, operasi vektor di Rn, kemudian Euclidean inner product, ada norm and distance, kemudian ada orthogonality. Nah, ini yang akan dibahas di video kali ini. Nah, langsung saja kita ke pengantar. Ya, di sini misalnya ada suatu benda. Nah, posisi suatu benda pada ruang berdimensi 2 ya. Ruang di dimensi 2 itu biasanya pasangan bilangannya itu dinotasikan dengan x, y seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya posisi bendanya itu berada di ruang berdimensi 3? Ya, berarti ini kita sebut biasanya dengan triple bilangan ya. Triple bilangannya itu biasanya kita simbolkan dengan x, y, z. Kita gunakan x, y, z. Nah, kemudian kalau 4, ruang berdimensi 4, berarti kita sebut dengan quadruple ya. Quadruple dari suatu bilangan dengan notasinya itu adalah x, y, z, kemudian ada satu lagi w di sini karena ada 4 dimensi. Nah, kemudian kalau berdimensi 5 ya, berarti 5 tuple di sini. Nah, sehingga notasinya itu juga harus ada tambahan satu lagi, yaitu ada V, ada W, seperti itu. Nah, dan seterusnya, kalau misalnya sampai ke ruang berdimensi N, berarti kita sebut dengan N tuple bilangan. Nah, kemudian dinotasikan dengan X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn, karena dimensinya ada sebanyak N di sini. Nah, kemudian jangan lupa kita juga harus menyertakan tanda kurung di sini untuk menyatakan suatu benda yang berada di ruang berdimensi tertentu gitu ya, atau n tuple dalam hal ini. Nah, di sini manfaat kenapa kita harus belajar ruang vektor gitu ya, ruang vektor berdimensi n, itu salah satu manfaatnya dalam hal ini karena bidang teknologi gitu ya. Nah, ini atau informatika. Nah, biasanya nanti bermanfaat untuk bidang matematika terapan. Kemudian ada fisika, ada ilmu komputer. Ya, ilmu komputer dalam hal ini itu adalah pemrosesan citra digital atau image processing, kemudian teori pengkodean atau coding teori dan juga kriptografi ya. Nah, ini manfaatnya kenapa kita belajar yang namanya ruang vektor berdimensi n ya. Tidak hanya di matematika terapan, fisika, tapi juga di ilmu komputer ini ya, sesuai dengan bidangnya teman-teman, itu nanti bisa digunakan di pemrosesan citra digital, kemudian bisa di teori pengkodean atau kriptografi, seperti itu. Dan mungkin ada manfaat lain lagi gitu ya, yang selain saya tuliskan di sini. Nah, selanjutnya biasanya kalau kita masukkan di dalam pemrosesan citra digital ataupun yang lainnya, biasanya nanti dalam berupa data gitu ya, di mana data itu nanti direpresentasikan menjadi vektor ya. Vektornya yaitu di sini ada A1, A2 sampai AN. Nah, ini
tupelnya sesuai dengan yang tadi kita bahas di slide pertama tadi ya, slide sebelumnya gitu ya. Itu kan slide sebelumnya untuk n tuple itu kita pakai x1, x2 sampai xn. Nah, ini untuk data itu biasanya vektornya itu ada A1, A2 sampai AN di sini. Ini hanya masalah variabel saja gitu ya. Seperti itu, ini manfaatnya. Nah, kemudian kita masuk ke vektor di ini ya, vektor di ruang space ya, atau ruang n ya, ruang vektor berdimensi n atau vektor in n space ya. Nah, di ruang vektor berdimensi n ini kita tadi di slide sebelumnya kan kita sudah membahas tentang n tuple ya. Nah, di sini ada definisi terkait dengan tuple tersebut ya. Nah, jika misalnya saya punya n is a positive integer ya. Jadi jika n itu adalah suatu bilangan positif atau bilangan bulat positif ya, integer ya. Bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat positif. Kemudian, maka n tuple terurut atau ordered n tuple gitu ya. Jika kita punya n bilangan bulat positif, maka n tuple terurut itu merupakan barisan n bilangan real ya. N bilangan real berarti ada A1, A2 sampai dengan AN. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah sempat kita bahas di slide yang di atas gitu ya. A1, A2 sampai dengan AN gitu ya. Nah, ini kita sebut n tuple terurut gitu ya, di mana n-nya itu adalah suatu bilangan bulat yang positif ya. Nah, kemudian himpunan semua n tuple ya, n tuple terurut ini nanti kita sebut dengan ruang n yang dinotasikan dengan Rn seperti ini ya. Ini adalah notasi untuk ruang n ya, karena tadi n tuple berarti kan dia untuk menggambarkan suatu bilangan ya, susunan bilangan ataupun posisi bilangan yang berada di dimensi ke n atau di ruang ke n gitu ya, Rn seperti ini. Nah, ini biasanya kita sebut dengan ruang vektor Euclid berdimensi n atau bisa juga disebut dengan ruang Euclid berdimensi n seperti itu. Nah, di sini ada catatan kalau misalnya di dalam matematika tuple gitu ya. Tuple ini adalah suatu daftar elemen berurutan yang terbatas gitu ya. Nah, jadi tidak hanya urutannya itu merupakan bilangan bulat positif, tetapi elemen-elemen bilangan bulat positif tersebut itu saling berurutan dan juga terbatas. Terbatasnya sampai berapa? Kalau n tuple ya berarti terbatasnya sampai ke n gitu. Makanya di sini ada n tuple, berarti n tuple itu adalah urutan atau daftar yang diurutkan dari n elemen, di mana n-nya itu adalah suatu bilangan bulat non-negatif atau di sini sesuai definisi yang ada di bukunya itu adalah bilangan bulat yang positif ya. Nah, biasanya seorang matematikawan itu menuliskan tuple gitu ya, dengan mendaftarkan elemen-elemen di dalam kurung. Nah, jadi jangan lupa kurungnya itu harus disertakan. Nah, misalnya di sini ada 5 tuple ya, ada 5 tuple. Nah, 5 tuplenya itu merupakan urutan ya, urutan dari suatu bilangan bulat ya, bilangan bulat positif. Nah, di sini karena 5 berarti saya ambil misalkan elemennya itu ada 2, 3, 4, 5, 1. Nah, ini kan jumlahnya ada 5. Makanya kita sebut dengan 5 tuple. Oke, nah kemudian di sini kita masuk ke vektor Rn ya. Vektor yang berada di ruang n itu dapat kita nyatakan dalam bentuk n tuple terurut ya. Jadi suatu vektor itu kan bisa kita tuliskan dalam n tuple terurut ya. N tuple terurut, jadi kita menggunakan tanda kurung buka dan tutup gitu ya. Kemudian misalnya saya punya tuplenya itu adalah U, sehingga karena ada sebanyak N, maka di sini ada U1, U2, sampai dengan UN. Nah,
Selanjutnya, vektor itu kan bisa kita tuliskan juga dalam bentuk matriks ya. Kalau matriks baris berarti dia terdiri satu baris ya, terdiri hanya satu baris, sehingga vektor di Rn ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks baris itu adalah seperti ini. Ini kan terdiri dari satu baris. Ya. Kemudian kalau misalnya vektor Rn itu kita notasikan dalam bentuk matriks kolom, ya, matriks kolom berarti matriks yang terdiri hanya ada satu kolom, sehingga bisa kita tuliskan adalah ini ya, kolomnya itu hanya ada satu seperti ini. Nah, ini adalah penulisan dari vektor yang berada di ruang Rn ya, di ruang Rn, jadi bisa kita notasikan dalam bentuk n-tuple terurut ataupun dalam bentuk matriks, baik matriks baris ataupun matriks kolom. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi vektor di Rn ya. Jadi kita akan melakukan operasi dari suatu vektor di ruang Rn. Ruang Rn tadi berarti kita jumlahnya, ya elemennya ada sebanyak n. Nah, kemudian vektor tadi kan bisa kita notasikan dalam n-tuple ataupun matriks ataupun ya matriks baris atau kolom gitu ya. Nah, di sini dituliskan dalam notasi n-tuple gitu ya. Nah, di sini vektornya ya, makanya dia bentuknya adalah seperti ini. U1, U2 sampai sebanyak UN ya. Nah, di sini ada vektor, misalnya vektornya ada dua, yaitu vektor U dengan vektor V di sini ya, U sama V. Vektor U elemennya itu ada U1 sampai UN. Kenapa sampai UN? Karena tadi kita kan vektornya berada di ruang Rn. Kalau di ruang R2 misalnya, R2 ya berarti elemennya U-nya, vektor U-nya itu cuma ada U1 sama U2 saja gitu ya. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang V. Yang V itu juga sama ya, karena berada di Rn, di ruang N ya. Sehingga di sini ada V1, V2 sampai Vn. Nah, operasi vektor yang pertama itu kita sebut dengan operasi equal atau kesamaan ya. Nah, jika vektor U itu dikatakan equal ya, dikatakan sama dengan vektor V, itu artinya elemen yang ada di U1 gitu ya, yang masing-masing elemen yang ada di vektor U dan V itu adalah sama, yang bersesuaian gitu ya. Jadi U1 dia akan sama dengan V1, U2 dia akan sama dengan V2, dan seterusnya sampai UN dia akan sama dengan Vn seperti ini. Nah, ini nanti dikatakan sama. Jadi ini hampir sama dengan operasi yang ada di matriks ya. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi yang kedua, yaitu operasi sum ya, atau penjumlahan. Jadi penjumlahan dari dua buah vektor. Kalau kita punya vektornya U sama V tadi gitu ya, kalau kita jumlahkan tuh hasilnya ya adalah U1 dijumlahkan dengan V1 gitu ya. Kemudian U2 dia akan dijumlahkan dengan V2 dan seterusnya sampai UN dijumlahkan dengan Vn. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk operasi skalar multiple ya, operasi perkalian dengan skalar. Misalnya vektornya adalah vektor U dikalikan dengan skalarnya itu adalah K. Sehingga masing-masing elemen yang ada di vektor U itu kita kalikan dengan K gitu ya. Hasilnya akan seperti ini. K dikali U1 dan seterusnya sampai K dikali UN. Ini adalah ada operasi equal, kemudian ada operasi sum, kemudian skalar multiple. Ini merupakan operasi standar ya. Operasi standar gitu ya. Operasi standar yang ada di vektor yang berdimensi Rn ya. Untuk yang skalar multiple dan juga
sum ya, operasi addition ya, atau penjumlahan sama seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada operasi yang lain ya di vektor. Misalnya saya punya vektor 0 ya, vektor 0 ya di ruang Rn. Saya notasikan dengan vektor seperti ini ya, vektor 0. Ini nolnya tebel ya, untuk membedakan antara vektor dengan bukan vektor ya. Jadi ini vektor 0, nolnya tebal ya. Untuk elemennya, ya elemennya itu dituliskan dengan tidak ditebalkan seperti ini. Ini untuk menunjukkan atau membedakan antara nama vektor yang tebal ini dengan elemennya yang dituliskan tanpa bold seperti itu. Nah, kemudian jika ada vektor U, ini juga ya, vektor U-nya itu tebal, terus di sini elemennya tidak gitu ya. Vektor U itu adalah vektor di ruang Rn. Kemudian negatif atau additive inverse gitu ya. Negatifnya berarti ya, negatif dari vektor U ya berarti negatifnya min U, min vektor U ya. Kita dapatkan min U1, min U2 dan seterusnya sampai min UN seperti ini. Nah, selanjutnya operasi selanjutnya itu ada difference ya, difference atau pengurangan ya. Nah, kalau pengurangan seperti ini, kalau misalnya V dikurangi dengan U, itu akan sama dengan V ditambah min vektor U seperti ini. Ini hampir sama juga dengan matriks ya, pengurangan seperti biasa gitu ya. Nah, ini hasilnya, hasil dari difference-nya gitu ya. Berarti masing-masing elemen di V1 dikurangi dengan U1, V2 dikurangi dengan U2, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu adalah operasi yang ada di vektor ya, Rn. Nah, di sini di teorema 411 ini ya, ini ada properties of vector in Rn ya. Jadi ada sifat-sifat yang ada di ruang Rn operasinya gitu ya. Nah, di sini tadi kan kita ada operasi penjumlahan, ada operasi equal gitu ya. Kemudian ada difference, ada perkalian dengan skalar dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini di sini ada sifat-sifatnya. Untuk sum ya, untuk penjumlahan, jadi kalau kita punya dua vektor U sama V, kalau kita jumlahkan, dia hasilnya akan sama dengan V ditambah dengan U, seperti itu. Ya, begitu juga untuk yang U ditambah dengan V ditambah W, seperti ini. Nah, kalau kita jumlahkan dulu, sum dulu yang di sini, itu akan sama dengan yang ditambahkan dengan W di sini. Nah, sifat-sifat ini juga hampir sama dengan yang ada di matriks ya, seperti itu. Nah, ini sifatnya ada banyak sebanyak H ya. Nah, ini kita masuk ke contoh ya. Untuk contohnya, di sini saya punya vektor U dan vektor V, kemudian ada vektor W gitu ya. Operasi yang pertama, saya akan mencari V dikurangi dengan W ya. V dikurangi dengan W, tadi kan masing-masing ini ya, masing-masing ini posisinya yang sama di sini, dia akan dikurangi ya. Berarti ini hasilnya adalah min 3 kan, min 3 dikurangi dengan 5 ya, ini kan. Kemudian 2 ini dia akan dikurangi dengan min 2 seperti ini ya. Kemudian 1 dikurangi dengan 8 di sini ya. 1 dikurangi dengan 8, kemudian 0 dikurangi dengan 1 seperti ini. Nah, ini tinggal kita hitung hasilnya. Ini min 8, kemudian ini jadinya 4 ya. Ini min 7, ini min 1. Nah, ini adalah vektor yang hasil dari operasi V min W. Dan seterusnya untuk B dan juga C, nanti teman-teman bisa coba sendiri gitu ya. Seperti itu. Dengan konsepnya yang sama seperti yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya gitu ya. Di sini operasinya. Nah, oke. Untuk poin selanjutnya kita membahas tentang
inner product ya, Euclidean inner product ya. Nah, yang dimaksud dengan Euclidean inner product di sini itu adalah dot ya, berarti ya. Kalau saya punya vektor U di ruang Rn dan vektor V juga sama seperti itu. Kemudian saya akan cari Euclidean inner product-nya, berarti U dot V seperti ini ya. Ini yang saya sebut dengan Euclidean inner product. Nah, Euclidean inner product ini berarti bisa kita dapatkan dari U1 dikali dengan V1. Kemudian U2 dikali dengan V2 sampai dengan UN dikali dengan Vn seperti ini ya. Tapi hasil perkalian itu nanti kita jumlahkan. Ini yang dimaksud dengan Euclidean inner product ya. Euclidean inner product dari U sama V gitu ya. U dot V seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada example pertama, itu kita bahas tentang inner product ya, inner product tapi di ruang R4, di ruang R4 berarti ada ini ya, elemennya ada 4 di sini. Nah, kemudian akan dicari Euclidean inner product-nya. Nah, untuk mencari Euclidean inner product berarti caranya sama tadi, min 1 ya, dikalikan dengan 5 ya, ini hasilnya. Kemudian 3 dia akan dikalikan dengan min 4. 5 dikalikan dengan 7, kemudian 7 dikalikan dengan 0, seperti ini. Nah, hasil perkalian ini nanti kita jumlahkan, sehingga hasilnya adalah 18, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan Euclidean inner product atau U dot V ya. Nah, ini berbeda dengan perkalian matriks ya. Kalau perkalian matriks kan tidak seperti ini caranya gitu ya. Tapi kalau di sini ini adalah yang dimaksud dengan Euclidean inner product atau U dot V gitu ya. Nah, di sini ada sifat-sifat Euclidean inner product ya. Kalau misalnya U dot V, kalau kita cari itu akan hasilnya sama dengan V dot U gitu ya. Ini pasti sudah terbukti ya. Karena ini adalah merupakan teorema 412 dari bukunya Howard tadi ya. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua ini berarti ini seperti distributif gitu ya. U dot V gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan V dot W seperti ini. Kemudian kalau skalar, ini juga skalarnya bisa dikeluarkan dulu, kemudian U-nya dikali dengan V2, seperti ini ya. Kemudian yang keempat itu kalau misalnya V dot V itu hasilnya lebih besar sama dengan 0 ya, sama dengan 0, maka V dot V itu dia pasti akan sama dengan 0, atau jika dan hanya jika V-nya itu adalah vektor 0 ya, seperti itu. Nah, ini juga teman-teman bisa mencobanya gitu ya, untuk membuktikan teorema 412 ini. Sama halnya dengan yang teorema 411 seperti ini. Ini juga teman-teman bisa coba untuk membuktikannya gitu ya, atau misalnya mengambilkan contoh vektor-vektornya, kemudian dioperasikan ya, sesuai dengan sifat-sifat yang ada di teorema 411 ataupun 412 ini. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya itu adalah membahas tentang norm and distance ya. Norm dan juga distance di Euclidean and space gitu ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah normnya ya, Euclidean norm atau saya sebut dengan length gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau saya punya vektor U, berarti normnya atau length-nya itu adalah seperti ini ya. Ini tegak 2, itu artinya adalah norm atau length gitu ya. Diperoleh dari U dot U ya. Terus tetapi di sini pangkat setengah. Nah, karena pangkat setengah itu bisa kita akar seperti ini. Jadi akar ya. Karena U dot U itu berarti kan tadi kita sudah membahas inner product ya, inner product dot gitu ya, karena U dot U berarti kan di sini ya
Karena U nanti dia didotkan dengan U, tadi kan ada elemennya sama ya, U2 sampai dengan UN seperti ini. Nah, sehingga U1 dia akan dikalikan dengan U1. Nah, U1 kali U1 itu hasilnya adalah U1 kuadrat. U2 dikali dengan U2 itu adalah U2 kuadrat seperti ini ya. Dan seterusnya sampai UN kuadrat. Habis itu baru kita jumlahkan. Nah, ini adalah inner product-nya. Nah, kemudian inner product yang di akar atau yang dipangkatkan setengah itu kita sebut dengan norm ya. Begitu juga untuk yang distant ya, atau untuk yang distant ini berarti kan jaraknya ya, atau saya sebut dengan D ya, notasikan dengan D. D itu adalah distance-nya. Untuk vektor U dengan vektor V. Vektor U dengan vektor V ini, karena distance, berarti kita harus menguranginya gitu ya. Sehingga vektor U dikurangi dengan vektor V, tetapi nanti dinormkan di sini. Ya. Karena vektor U dikurangi dengan V, berarti kan U1 dikurangi dengan V1 gitu ya. U2 dikurangi dengan V2. Dan seterusnya sampai UN dikurangi dengan VN, seperti ini. Ya, karena ini adalah U min V gitu, norm gitu ya. Karena norm berarti dia kan harus harus dipangkatkan gitu ya, harus dipangkatkan setengah gitu. Karena norm, dan juga karena norm itu dia ada inner product-nya ya. Ada inner product dari U min V gitu ya. U min V dot U min V gitu ya. Sehingga di sini dia dipangkatkan 2 gitu ya, terus diakarkan tadi karena norm dia harus pangkat setengah gitu ya. Kita masuk ke contohnya. Contohnya di sini akan mencari norm dan juga distance ya. Dari vektor U, di sini ada vektor U sama vektor V di ruang R4 ya. Karena di sini elemennya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sekarang akan dicari normnya dulu. Tadi normnya dari U, berarti dari masing-masing vektor ya. Norm U berarti masing-masing elemen ini kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, baru diakar gitu ya, sesuai dengan teorema tadi yang di sini ya. Satu ini. Sehingga hasilnya adalah 1 kuadrat gitu ya, ini ya. Terus 3 kuadrat, min 2 kuadrat, 7 kuadrat, kemudian kita jumlahkan ya ini. Kita jumlahkan, baru kita akar hasilnya. Dan ini hasil ketemunya, 3 akar 7. Kemudian kalau distance berarti kan ada 2 vektor ya. Berarti U min V ya, karena di sini U min V berarti 1, dia dikurangi dengan 0, tapi jangan lupa karena distance itu di dalamnya ada 0, sehingga di sini hasil pengurangannya kita kuadratkan seperti ini ya. Kemudian jangan lupa juga kita akarkan. Hasilnya adalah akar 5, 8 seperti itu. Ini adalah contohnya. Nah, ini ada beberapa teorema terkait dengan norm ya. Nah, di sini kita sebut dengan teorema Cauchy ya, Cauchy squared inequality ya, di Rn. Nah, di sini teoremanya menjelaskan kalau ada 2 vektor U sama V ya di ruang Rn ya, kalau misalnya mutlak ya, kalau ini kan berarti mutlaknya ya, harga mutlaknya. Kalau ini tegak 2 ini tadi kan kita sebut dengan norm ya. Kalau mutlak ini kan dia bernilai positif. Kalau ini adalah norm-normnya ya. Nah, kalau ini harga mutlak dari U dot V atau inner product-nya itu kurang dari sama dengan norm dari ini ya, dari masing-masing vektor yang dikalikan seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan Cauchy squared inequality seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga ada teorema 414, 415. Ini juga
teorema yang menjelaskan tentang norm ya, dan juga tentang distance gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa mencoba seperti tadi ya, dicari hasilnya apakah benar seperti sesuai dengan teorema yang ada di sini. 414 sama 415 seperti itu ya. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Ini juga masih ada teorema 416. Teorema 416 ini terkait dengan Euclidean inner product ya. Jadi, untuk mencari Euclidean inner product, ternyata kita bisa mencarinya dari norm ya. Tapi di sini langkahnya cukup panjang gitu ya. Ini kan saya akan mencari inner product-nya dari U.V ini ya. Langkah-langkahnya ada 1/4 dikali normnya ini gitu ya. Terus dikuadratkan. Ini teorema 416 ini adalah cara lain untuk mencari inner product gitu ya. Cuman di sini langkahnya mungkin cukup panjang gitu ya. Ini adalah teorema 416 seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga bisa coba sendiri kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke orthogonality ya. Untuk orthogonality atau ortogonal gitu ya, karena vektor itu kan dia memiliki arah ya, tidak hanya besar saja, tapi kan dia juga punya arah gitu ya. Sehingga di sini bisa kita cari orthogonality-nya. Nah, dua vektor U dan juga V di ruang Rn kita sebut dengan ortogonal ya, tegak lurus gitu ya, ortogonal jika U dot V-nya itu sama dengan 0. Jadi inner product-nya gitu ya, itu sama dengan 0. Sebagai contoh di example yang keempat ini ada vektor U sama vektor V di R4 gitu ya. Kemudian inner product-nya, inner product yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Ternyata setelah kita hitung, hasilnya itu adalah sama dengan 0. Karena hasilnya 0 sehingga vektor U itu ortogonal dengan vektor V. Seperti itu ya. Nah, ini adalah orthogonality. Nah, kemudian di sini juga ada teorema 417 ya. 417 ini terkait dengan ortogonal di suatu vektor Rn ya. Nah, itu bentuknya ada seperti ini ya. Nomnya dijumlahkan gitu ya. Kemudian dikuadratkan, kemudian dari masing-masing itu akan hasilnya sama ya. Ini juga teman-teman nanti bisa coba sendiri gitu ya. Kalau saya bahas di video nanti terlalu lama kayak gitu ya. Jadi nanti bisa dicoba gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke matriks ya, matriks formula untuk dot product atau inner product-nya tadi gitu ya. Nah, di sini ternyata untuk inner product itu bisa kita gunakan atau bisa kita rubah dalam bentuk matriks seperti ini ya. Nah, kalau saya punya matriks U kan tadi seperti ini dinotasikan ya dalam bentuk matriks gitu ya, U1, U2 sampai UN seperti ini, U sama V-nya. Nah, ternyata kalau saya cari V pangkat T dikali dengan U gitu ya, V pangkat T itu kan berarti transposnya ya. Jadi posisi kolom ini dia akan berubah menjadi baris, jadi akan seperti ini. Nah, itu ya, dikalikan dengan ini. Ternyata kalau kita kalikan, itu kan berarti kita kali 1/1 seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ketika kita kalikan, ini ternyata hasilnya sama dengan inner product-nya gitu ya. Inner product-nya dari vektor dari matriks U dengan matriks V ini yang didotkan kayak gitu ya. Nah, ini sama aja karena matriks kan berarti bisa kita cari inner product-nya seperti itu. Jadi, dari sini kita dapatkan formula gitu ya. Kalau U dot V itu hasilnya akan sama dengan V transpose ya. V transpose dikalikan dengan U gitu ya, seperti itu. Nah, ini penurunannya dari matriks apabila ada ini ya, matriks A gitu ya. Ada kaitannya dengan matriks A dari tadi yang kita sudah dapatkan di formula 7 ini ya. Formula 7 saya tuliskan lagi ya. Ini kan N dot V gitu ya. Oh, sorry, bukan N ya, tapi U ya. U dot V itu kan dia akan sama dengan hasilnya dengan V transpose dikali dengan U gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah
formula 7. Kemudian kalau formula 7 ini nanti ada berhubungan dengan matriks A atau matriks koefisien ya, yang ini ya. Nah, ini seperti ini, misalnya A dikali dengan U dot V gitu ya. Ini kalau kita jabarin, ini kan sesuai dengan formula 7 ini kita bisa mendapatkan V pangkat T gitu ya. Kemudian ini di di dalam kurungnya seperti itu ya. Terus ini juga bisa kita rubah bentuknya seperti ini. Jadi intinya kita menggunakan formula ke-7 itu sehingga kita dapatkan ya formula 8 sama 9 ya. Jadi ada matriks A dengan ukuran N kali N dikalikan dengan U, nanti didotkan dengan V, itu hasilnya akan sama dengan U didotkan dengan A transpos kali V, seperti itu. Begitu juga untuk yang 9, itu untuk posisi matriks A-nya itu berada di V sini ya. Berarti dia akan sama dengan A transpos U dot V, seperti itu ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan ini ya. Ini ada contohnya ya, kaitannya dengan matriks A dengan ukuran N kali N. Di sini ukurannya saya contohkan 3 kali 3 ya, ini ya. Ukurannya 3 kali 3. Nah, ini saya akan membuktikan untuk formula yang ini ya, formula yang ke-8 ya. Formula yang ke-8 ini saya akan buktikan. Nah, hasilnya apakah sama gitu ya. Ternyata setelah kita hitung A dikali dengan U gitu ya, berarti kan ini perkalian matriks biasa ya. Teman-teman pasti sudah bisa untuk mengalikan gitu ya, dikalikan biasa ini hasilnya. Kemudian A transpos berarti ditranspos dulu nih, hasil transpos baru dikalikan dengan V. Itu hasilnya akan seperti ini ya, min 7, 4, min 1. Nah, masih ada lanjutannya lagi, kita harus dotkan ya, inner productkan dengan AU dengan V. Kemudian U dengan hasil yang di sini. Nah, ini ternyata hasilnya adalah sama ya. Jadi terbukti untuk yang formula ke-8 ini ya. Seperti itu. Ini masuk ke example yang kelima ya, seperti itu. Nah, di sini untuk example yang ke-6 itu kaitannya dengan linear system ya, persamaan linear. Jadi vektor-vektor tadi atau inner product tadi bisa kita tuliskan kalau di sistem persamaan linear gitu ya. Kalau misalnya kita punya sistem persamaan ini seperti ini kan SPL ya. SPL ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya gitu ya. Ada 3x1 dikurangi 4x2 ditambah x3 sama dengan 1. Ternyata kalau kita dot product kan itu bentuknya akan seperti ini. Jadi untuk masing-masing koefisiennya nih ya. Di koefisiennya itu sendiri, kemudian dia didotkan dengan x1, x2, x3 ini pasti hasilnya akan sama dengan ini. Karena kan kalau dot itu kan berarti 3 kali x1 ini hasilnya. Kemudian min 4 kali x2 ini ya. Terus 1 kali x3 sama dengan 1 di sini gitu ya. Ternyata SPL ini itu bisa kita notasikan dalam bentuk dot product itu adalah seperti ini bentuknya ya. Jadi koefisiennya sendiri, kemudian variabelnya juga sendiri, seperti itu. Nah, untuk video yang kali ini, pembahasan kali ini sudah selesai gitu ya. Jadi dari tadi ya vektor terkait dengan operasinya, kemudian ada norm, ada inner product, kemudian ada distance, kemudian ada persamaan linear gitu ya. Ini sudah kita bahas semuanya di pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang linear transformasi gitu ya dari Rn ke Rm. Seperti itu. Nah, baik untuk video kali ini, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya gitu ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kesalahan di video kali ini dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.